Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pada kesempatan kali ini, kita akan flashback pada beberapa waktu yang lalu, yaitu ketika menjelang lengsernya Presiden Soeharto pada tahun 1998 tepatnya pada bulan Mei. Prabowo Subianto ketika itu harus pula menghadapi kenyataan pahit, bahwa jabatannya sebagai Pangkostrat harus dia tinggalkan, karena situasi saat itu yang membuatnya tidak punya pilihan lain kala itu. Pergantian pucuk pimpinan negara dari Presiden Soeharto kepada Habibie, berujung pada pencopotan Letjen Prabowo Subianto dari posisi Pangkostrat. Saat itu tanggal 22 Mei tahun 1998, Habibie yang baru 1 hari dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia, memiliki segudang masalah untuk diselesaikan, utamanya adalah ekonomi dan keamanan. Presiden Habibie mendapat laporan dari Menhankam, Panglima ABRI Jenderal Wiranto soal adanya pergerakan pasukan Kostrat dari luar daerah menuju Jakarta. Bahkan, Jenderal Wiranto dalam laporannya saat itu menyatakan, ada konsentrasi pasukan tak dikenal di kediaman Presiden Habibie di Patra Kuningan, Jakarta dan di Istana Merdeka. Dari laporan tersebut, saya berkesimpulan bahwa Pangkostrat Letjen Prabowo Subianto bergerak sendiri, tanpa sepengetahuan Pangap Jenderal Wiranto, kata Habibie dalam buku Detik-Detik yang menentukan karya Baharudin Yusuf Habibie, terbitan THC Mandiri. Selang berapa jam kemudian, Letjen Prabowo datang menemui Presiden Habibie di Istana Negara. Prabowo menanyakan soal pencopotannya dirinya. Dalam pertemuan itu Presiden Habibie menanyakan soal pergerakan pasukan dari luar Jakarta menuju Istana Merdeka dan kediamannya. Saya bermaksud untuk mengamankan Presiden, jawab Prabowo. Namun jawaban Prabowo itu dibantah Presiden Habibie. Menurutnya, keamanan Presiden menjadi tanggung jawab Pas Pampres, bukan Kostrat. Presiden pun menolak permintaan Prabowo untuk menunda pencopotannya. Dalam bukunya, Habibie menyatakan alasan pencopotan dikarenakan pengerahan pasukan dari daerah menuju Jakarta yang dilakukan Letjen Prabowo, tanpa koordinasi dengan Menhankam Pangap Jenderal Wiranto. Hal itu sangat berbahaya, karena di saat kondisi Republik yang masih genting, perbuatan Prabowo itu dapat mempengaruhi komandan lain untuk berbuat sendiri-sendiri, tanpa koordinasi. Bukankah kemarin pagi tanggal 20 Mei tahun 1998 saya telah sampaikan kepada Pangap bahwa saya tidak akan menerima Kepala Staf Angkatan termasuk Pangkostrat sendiri-sendiri tanpa sepengetahuan atau permohonan Pangap. Ini berarti gerakan pasukan dari Kostrat tanpa sepengetahuan Pangap tidak boleh saya tolerir, kata Habibie. Sementara itu, berdasarkan kesaksian penasihat militer Presiden Habibie, Letjen Purnawirawan Sintong Panjaitan, situasi di jalan depan rumah Habibie di Patra Kuningan saat itu sangat sumpek, karena banyaknya prajurit ABRI, anggota Kopassus dan Pas Pampres kala itu berjubel di jalan yang lebarnya hanya sekitar 6 meter. Pas Pampres yang kala itu di bawah komando Maijen TNI Endriartono Sutarto pun gusar. Pasalnya, saat itu mereka hanya dibekali peluru hampa. Sementara, personel Kopassus saat itu dilengkapi peluru tajam. Maijen Endriartono kemudian menghubungi Letjen Sintong Panjaitan, meminta agar segera dikirimkan peluru tajam. Letjen Sintong kemudian menghubungi bekas anak buahnya, yang saat itu menjabat sebagai Wadanjen Kopassus Brigjen Idris Gasing. Letjen Sintong meminta agar Brigjen Idris segera menarik pasukannya dari kediaman Presiden Habibie. Brigjen Gasing lantas melaksanakan perintah Letjen Sintong. Dia langsung berkoordinasi dengan Panglima Kodam Jaya, Maijen TNI Safri Samsudin. Akhirnya, sebagian personel Kopassus itu ditarik kembali ke Serang, Jawa Barat dan sebagian lagi ke Kartosuro, Jawa Tengah. Demikian sahabat semua, bagaimana kacau dan tidak stabilnya situasi politik dan keamanan saat itu. Semoga video tadi berguna untuk semua teman dan sahabat sekalian.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.